Ini jadi rujukan buat kalian. Aku sampelnya. Aku bermusuhan dengan habaib, aku dibenci sama habaib, aku tidak didoakan sama habaib, justru aku hasil panenku berlimpah. Hasil kopiku berlimpah, hasil panen padiku berlimpah, tawaran pekerjaan di mana-mana. Ala kulli hal, maka kalian itu harus melihat aku sebagai contoh bagi kalian, contoh yang tidak baik. Nah, orang macam-macam yang berjambang, yang berkorban kepalanya, yang pakai daster polos setiap hari, ngaku-ngaku diri sebagai cucu Nabi. Semangat. Semangat. Maling teriak maling, sembunyi balik kibin, lalu kabur terkencing. Kalau aku upload video foto yang ada gue di borgol itu, ada Habib di samping, dia nanya ada masalah apa lagi. Jadi aku bilang aku pingin nuntasin ini sama mereka, kan mereka belum minta maaf ke gue. Aku sampai kapanpun yang namanya Habib itu nggak aku percaya lagi. Colongan aku, apesnya gue kenal mereka. Sebelum gue kenal mereka nggak apes gue. Ya, ketiban sial gue kenal Habib. Hadir Bang TJ, saya ahli rongsen. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kualat 2 ton kau TJ. Itu lain lagi, itu keberkahan. Nah, keberkahan bukan dari Habib, ya dari Allah. Nah, dengan gue ngerosting Habib, ngeghosting Habib, gue dapat hasil panen yang berlimpah gitu. Itu gue buktikan sendiri loh. Kalau mereka bilang kan, kalau kita itu benci sama mereka ataupun ngolok-ngolokin mereka, kita akan ketiban bala, ketiban sial gitu. Justru kita dekat dengan mereka yang ketiban bala gue. Nah, ini jadi rujukan buat kalian. Aku sampelnya. Aku bermusuhan dengan habaib, aku dibenci sama habaib, aku tidak didoakan sama habaib, justru aku hasil panenku berlimpah. Hasil kopiku berlimpah, hasil panen padiku berlimpah, tawaran pekerjaan di mana-mana. Ala kulli hal, maka kalian itu harus melihat aku sebagai contoh bagi kalian, contoh yang tidak baik. Nah, karena aku orang yang merdeka, bukan orang yang bisa dijajah oleh siapapun, apalagi berkedok agama. Aku orang fanatik terhadap Islam. Tetapi bukan fanatik buta, apalagi taklid buta. Yang menelan mentah-mentah air kobokan bekas cuci tangan Habib. Aku bukan orang begitu. Yang gampang percaya ketika orang mengatakan itu sendal Nabi, terus aku husnudon. Enggak. Ku cium-cium, ku jilat-jilat, bayar 50.000. Enggak, bukan gitu. Aku beragama. Ini terus terang aku katakan kepada kalian. Terus terang. Apalagi harus mencium-cium, menyepong jempol Habib. Enggak, bukan cara aku beragama seperti itu. Harus ngesot di depan Habib, bukan gayaku beragama begitu. Kita tetap menghargai yang lebih tua, mencintai yang lebih muda. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang nggak baik sama kita, kita tetap baik sama dia. Contohnya hari ini, aku dijebloskan ke penjara, difitnah sama para habaib. Ya kan? Dikirim pengacara oleh kantornya Habib, yang namanya Robitoh Alawiyah. Apa aku benci sama mereka? Sampai hari ini, aku masih membahas mereka. Itu bukti apa? Bukti kecintaanku, cuman aku nggak ngomong kalau cinta. Nah, sama istri aku aja nggak, jarang ngomong cinta aku. Jarang sekali, ada, jarang gitu. Karena bagiku ngomong cinta, bentar-bentar ngomong cinta, itu orang nggak ada kerjaan, dan itu kepalsuan itu. Nah, cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai itu. Aku menegur mereka, di awal-awal menegur mereka. Bib, jangan terlalu berlebihan ngomong. Nanti ketiban sial ente. Sialnya apa? Nanti dato-dato ente dihina orang, ngejek orang, dibully orang. Biar mereka kualat. Sekarang mana kualatnya? Ketika orang berani membuli dato ente, kualatnya mana? Nggak ada kan? Ada kualatnya? Nggak ada. Tunggu kapan? Yang ada sekarang kalian kualat. Omongan kalian nggak didengar lagi sama orang. Omongan kalian jadi bulian. Omongan kalian jadi olokan di sosial media.
Dan orang yang melakukan itu tidak akan berdosa. Kenapa? Karena yang kalian lakukan itu adalah hal-hal yang sangat parah sekali, sangat gacau sekali. Menistakan Nabi, menistakan Islam, menistakan Tuhan. Tuhan masa minta izin sama Habib kalau ingin melakukan sesuatu. Itu kalian belum selesai itu bab tauhid itu. Itu aliran sesat itu dan menyesatkan. MUI mana aja berteman ya, nggak mungkin teman ya, nggak mungkin kita teman ya kan, namanya juga teman ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang bukan teman yang kita hajar, yang teman yang jangan teman nggak enak. Nggak enak. Ana nggak enak sama habaib, udah nolongin ana, udah begini, udah begitu. Ana nih. Anu, si Ana ini nggak peduli, nggak ada urusan sama mereka. Gua makan nggak dari hasil minta-minta ke mereka, justru mereka yang minta sama gue. Habib minta susu anak untuk anaknya yang namanya si Umar, anak si Sodik. Itu marah kalian Kibin. Saya bilang gitu. Memang kayak gitu kenyataannya. Tanya sama Alwi kalau nggak percaya. Nah, tanya sama Alwi. Nah, dia mau nyuap gua, mau ngasih gua modal usaha, nggak mau gua. Nggak pernah gua nerima uang dari orang kayak gitu. Nggak mau. Dari penjahat, kita terima uang dari penjahat, artinya apa? Apa yang kita lakukan ini untuk menunjukkan kepada publik, untuk membuka mata publik tentang kebohongan mereka. Ya mereka berusaha untuk membungkam kita. Penjara, gue nggak kapok. Nggak kapok. Jangankan penjara yang cuma 20 hari, Guantanamo kau bawa. Gulag kau bawa. Nah, penjara gulag aja sekalian kalau masih ada. Gitu. Jadi, gue nggak koar-koar, gua dikriminalisasi. Gua memang 100% dikriminalisasi. Tapi gua nggak model histeris. Kayak perempuan yang dicerai malam lebaran. Kalian tahu seorang istri dicerai malam lebaran histeris ya kan? Orang Indonesia. Maklum saya. Tapi kan saya nggak begitu, nggak histeris. Saya mainkan permainan ini. Sejauh mana mereka bermain dengan saya? Mereka punya organisasi besar, mereka didukung oleh keluarga besar, mereka didukung oleh orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Sementara gue nggak ada dukungan itu. Gue pasrahkan diri gue pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada kubur datuk. Aventador sekarang, Aventidur bang, salah tulis. Aventidur sekarang gila. Live sambil jalan sambil ngomong saudari sambil ngitung tiang. Itu bukan gila, itu cikal bakal wali, karena beliau membesarkan badan mengecilkan otak. Jadi saya tidak teriak kriminalisasi, saudara, kriminalisasi terhadap petani, saudara, kurang ajar tidak, enggak begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu saya, nggak ada teriak-teriak. Kemudian borgol tangan angkat ke atas, pejuang gitu. Peju dan uang, saya nggak begitu, saudara. Saya sendiri di rumah, bukan curhat kepada foto Habib Umar, kepada Allah saya curhat. Ya Rob, hambamu ini dikriminalisasi ya Rob, difitnah kepemilikan senjata api yang terindikasi tapi tidak ada bukti ya Rob. Hamba dizolimi ya Rob oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu daripada baginda Nabi kekasihmu ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Bukan ya Umar Muhdor.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Rabb, aku pasrahkan hidup dan matimu di hadapanmu ya Rabb. Gitu. Kalau TJ bukan nangis-nangis depan kamera. Allah, enggak TJ. Makanya mereka framing TJ nangis-nangis. Oh, TJ nggak akan nangis depan manusia. Karena air mataku tidak bisa keluar. Jangankan nangis-nangis persoalan ini. Mak aku mati, bapak aku mati, air mataku nggak keluar. Udah habis air mataku di masa konflik. Udah habis air mataku saat melihat jenazah saudara-saudaraku yang tergeletak, bergelimpangan saat tsunami. Ya Allah. Makanya, kalau mereka buat cerita, TJ menangis. Enggak. Setengah dari tubuhku bukan lagi manusia. Mana bisa aku menangis? Terus apa bang? Binatang udah. Hewan aku. Yang dikasih akal. Disebut manusia. Hewan mamalia. Beda dengan Mama Gufron. Bukan, ya fakih mukaddam. Bukan. Ya Abu Bakar bin Salim. Enggak. Ya Abu Bakar al-Adni. Datu ana, datu ani. Bukan. Ya Ali Sahkran. Ya Wan Sekan. Ya Abu Bakar Gresik. Enggak. Ya Tanggul. Enggak. Tanggul jebol. Enggak. Ya luar Batang. Batang di luar. Di luar Batang. Enggak juga. Ya Allah. Hari ini hambamu ini dizalimi ya Allah. Hambamu ini dikriminalisasi ya Allah. Ya Rabb. Gitu. Rambutku ya Allah sudah digunduli ya Allah. Berilah pembalasan atas setiap lembar rambutku ya Allah. Bukan ya Umar Muntor. Umar Muntor itu siapa? Setan, iblis, demit, kodam. Siapa? Berhala. Penghuni batu nisan, penghuni tiang masjid. Penghuni tiang tarim. Penunggu tiang tarim. Kita tidak meminta kepada selain Allah. Kita meminta kepada Allah. Oh, tolong. Tuhan yang pejit bumi, yang pejit langit beserta isinya. Di atas langit, di miup bumi. Kamu rakyatnya dalam keadaan hina. Baik dipehina oleh orang hina. Menan. Begitu. Ya Umar Lampung. Begal nasab. Ya Imam besar. Khadam Petamburan. Nggak bisa. Gue nggak begitu. Kata guruku, jangan meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu hina. Tapi guru, kalau mau minta garam gimana? Keluar kau dari majelisku, katanya. Orang macam-macam yang berjambang, yang berkorban kepalanya, yang pakai daster polos setiap hari. Ngaku-ngaku diri sebagai cucu Nabi. Semangat. Semangat. Maling teriak maling, sembunyi balik kibin. Lalu kabur terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lemah diterjang.
lalu sibuk mencari kambing hitam. Munafik kalian, bajingan kalian. Enaknya jadi bajingan, kemana-mana ada yang ciumi tangan. Asiknya jadi bajingan, kemana-mana ada yang ngasih amplop. Bajingan, 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 bajingan. 20 hari gua bajingan dimasukkan gua ke penjara. Sekarang gimana? Bukti udah kutunjukkan, data udah kutunjukkan seperti yang kalian minta. Nah. Hancur kan? Hancur. Yang pelawan TIJ. Pelawan TIJ. Hah? Jangankan kalian. Jangankan kalian. Gitu aja. Nggak usah aku sambung. Aku sambung nanti kalian terkencing-kencing nanti. Ulama di mulut habaib itu pengawal habaib. Bayangkan kalau ulama ngawal si Bahar. Ulama itu bukan centengmu. Ulama itu pengganti daripada Nabi. Tahu? Menyambung risalah Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib. Al-habaib itu kayak topik. Bos Habib, ketua Habib, ketuaan. Bab taharah aja belum kelar ngajinya. Bab apa lagi? Bab perkara haram, halal, makruh, itu aja belum ngerti. Belum lagi yang lain-lain kita tanya. Ceritanya mereka itu orang-orang tarigoh, sufi, begini, begitu. Ketika cerita menunjukkan wali kita, orang gila. Nah, orang sufi katanya. Iya, suara fi. Di mana-mana ada fi gitu kan. Datang, ada uang, ada fi. Sufi. Su itu suara bahasa Aceh. Fi itu komisi. Suara komisi. Sufi. Ketua Sufi internasional, Habib juga. Jin itu datang dari planet Azraq, turun ke bumi dengan UFO, piring terbang. Sufi itu nggak bisa kita katakan apa-apa, wali. Kalau pakai baju putih itu silau katanya. Kalau itu di kampung gua bukan keajaiban itu bias daripada syahaya. Nah, itu halu, sufi halu. Nah, ajaran sufi itu nggak seperti itu kawan. Ajaran sufi itu nggak gitu. Bukan ajaran yang perlu dipublikasi itu. Kajian itu. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan itu ilmu ajaran sufi itu. Bukan untuk nyembah-nyembah kuburan itu ajaran sufi. Ajaran sufi itu ya bukan untuk pamer. Untuk kita merasakan sensasinya yang luar biasa, saudara. Kedekatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan pulang. Ini cerita Marrabuka Habib Abu Bakar bin Salim. Wa ma nabi juga Habib Abu Bakar bin Salim, bukan begitu. Kita sudah belajar syariat. Oke, syariat sebagai aturan. Ya, aturan. Aturan syariat itu baik untuk kita dalam melangkah menuju jenjang berikutnya. Kita cari jalan pulang. Apakah kita mati? Bukan mati, nggak mati. Tidak ada kematian itu. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Marah nggak saya bilang gitu? Nggak ada kematian. Yang ada mangkat. Perpindahan tempat. Seperti kita dilahirkan. Dari tempat kandungan dipindahkan ke dunia, alam dunia ini. Dari alam dunia dipindahkan lagi ke kandungan, ke alam barzah. Dari alam barzah nanti dipindahkan lagi ke alam akhirat. Nah, itu mangkat namanya, mangkat. Nah, dipindah tempat kita. Kalau mati kita enak sekali. Nah, begitu kita mati,
di dunia ini mungkin matilah kayak yang 6 ekor itu di KM50 mati. Udah selesai. Itu nggak gitu. Nanti pasti dia akan ditanyain. Kepada siapa yang ditanyain? Kepada yang hidup. Nggak mungkin kan kepada yang mati ditanya, Man rabbuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma imamuka? Nah. Man rabbuka? Umar Muhdar. Adish. Wa ma nabiyuka? Habib Abu Bakar bin Salim. Adish. Wa ma imamuka? Imamul ummah. Al-Habib Muhammad Maulana Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Ikon. Tol. Adish. Nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Sufi itu nggak gila duniawi, nggak gila hormat, nggak gila pujian. Mereka sudah siap kehinaan, kefanaan. Siap dicaci, siap dimaki, siap dihina, siap disakiti, siap digunduli, siap dibunuh, siap dipenjara, siap. Semua siap. Karena mereka adalah orang-orang yang lempang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dicubit dikit, sudah ada, kurang ajar, biadab, unyil. Orang-orang kayak gitu peringkat wali kau bilang. Ah? Standar preman terminal kau anggap wali, preman terminal aja enggak kayak gitu kalau ketemu gue. Bang, minum bang. Makan bang, mampir dulu bang. Ngopi kita bang. Nah, preman terminal itu. Preman terminal aja segan sama gue. Kalau gue keluar Aceh, di Aceh nggak ada preman. Nah, karena gue nggak mau jadi preman. Kalau gue mau jadi preman, gue lah preman di Aceh. Cuman gue nggak mau. Gitu. Ya, karena nggak ada yang free, bayar. Preman kan laki-laki yang free ya, bebas, mau makan bebas, mau gratis ya. Nggak ada yang free, bayar. Kecuali Habib. Habib kan pengemis. Nah. Kalau lihat batu cincin di kita ini, perkenalkan Habib. Bang, batu cincin ente bagus sekali bang, moncongnya sampai berlipat-lipat. Muji-muji kita, bagus sekali bang, ana belum pernah lihat batu sebagus ini, tapi kayaknya ini nggak cocok di tangan abang, nggak cocok lah, nggak cocok tangan abang nih, nggak bagus, karena batu ini kan sebenarnya panas itu, abang kan orangnya bawaannya panas, yang cocok di tangan ente, gua gitu, gua jawab, yang cocok di tangan ente Bib, lah kalau boleh sih enggak, gitu aku, makanya mereka nggak berhasil ngibulin aku. Ilmu yang dia pakai udah pernah kita pakai pada saat kepepet. Gitu. Gua kalau udah kepepet, keluar itu garomah tipu-tipu itu. Garomah ya, bukan karomah, garomah. Baru keluar itu garomah tipu-tipu gua. Daun pisang kering pun ku balur-balur jadi duit kalau udah kepepet gua. Misalnya gue merantau, sampai sana nggak sukses, gue mau pulang, nggak ada duit. Nah, itu kerjain orang dulu, 1-2 orang buat ongkos. Itu ilmu lapangan, saudara. Walaupun gue bukan orang lapangan seperti Bahar. Itu ilmu lapangan itu, untuk menyelamatkan diri. Nanti kita telepon sampai kampung, nomor rekening. Kita ganti itu duit dia. Gitu. Jangan keenakan nipu orang gitu.